Kami dari kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Yamisri Maryami. Saya Hera Waiya. Saya Lilis Mariati. Saya Setiawati Rahman. Saya Nina Nurzakia. Dan saya Syafira Nur Andarto. Video ini kami buat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah belajar dan pembelajaran yang diampu oleh Bapak Ajeng Ramdhani MPD. Pada video kali ini kami akan menjelaskan mengenai teori belajar kognitif. Baik, saya akan menjelaskan tentang pengertian teori belajar kognitif. Belajar menurut teori kognitif adalah perubahan persepsi dan pemahaman yang tidak selalu berbentuk tingkah laku yang dapat diamati dan diukur. Teori kognitif lebih menekankan bagaimana proses atau upaya untuk mengoptimalkan kemampuan aspek rasional yang dimiliki oleh orang lain. Oleh sebab itu, kognitif berbeda dengan teori behavioristik yang lebih menekankan pada aspek kemampuan perilaku yang diwujudkan dengan cara kemampuan merespon terhadap stimulus yang datang kepada dirinya. Menurut Sam 2010-59 menyatakan bahwa teori kognitif menekankan peristiwa belajar merupakan proses internal atau mental manusia, yang mana manusia yang tidak bisa diatur dan diterangkan tanpa melibatkan proses mental yang lain seperti motivasi, sikap, minat, dan kemauan. Secara umum, teori kognitif memiliki pandangan bahwa belajar adalah suatu proses yang lebih menitik beratkan proses membangun ingatan, retensi, pengolahan informasi, emosi, dan aspek-aspek yang bersifat intelektual lainnya. Oleh sebab itu, belajar juga dapat dikatakan bagian yang melibatkan proses berpikir yang sangat kompleks dan komprehensif. Teori kognitif sangat berpengaruh besar dalam proses pembelajaran. Akibatnya, pembelajaran di Indonesia pada umumnya lebih cenderung kognitif oriented atau berorientasi pada intelektual atau kognisi saja. Implikasinya, lulusan pendidikan atau pembelajaran kaya intelektual tetapi miskin moral kepribadian. Mestinya proses pembelajaran harus menjaga keseimbangan antara peran kognisi dan peran afeksi sehingga lulusan pendidikan memiliki kualitas intelektual dan moral kepribadian yang seimbang. Berbeda dengan teori-teori belajar dalam paradigma behavioristik yang menjelaskan belajar sebagai perubahan perilaku yang dapat diamati yang timbul sebagai hasil pengalaman. Teori belajar kognitif menjelaskan belajar dengan berfokus pada perubahan proses mental internal yang digunakan dalam upaya memahami dunia eksternal. Struktur mental ini meliputi pengetahuan, keyakinan, keterampilan, harapan, mekanisme lain dalam kepala pembelajar. Fokus teori kognitif adalah potensi untuk berperilaku dan bukan pada perilaku sendiri. Ada beberapa tokoh-tokoh aliran teori belajar kognitivisme, diantaranya yang pertama yaitu teori J. Piaget. Piaget adalah seorang tokoh yang mampu mempengaruhi alam pikiran tokoh-tokoh pendidikan lain pada zamannya. Menurut Piaget ini, perkembangan kognitif seseorang adalah suatu proses yang bersifat genetik. Artinya, proses belajar itu didasarkan atas mekanisme biologis perkembangan sistem syaraf. Oleh sebab itu, makin bertambahnya umur seseorang mengakibatkan makin kompleksnya susunan sel-sel saraf dan juga makin mengikat kemampuannya, khususnya dalam bidang kualitas intelektual atau kognitif. Menurut Piaget juga,
Proses belajar akan terjadi jika mengikuti tahap-tahap asimilasi, akomodasi, dan ekuilibrasi atau penyeimbang. Proses asimilasi merupakan proses pengintegrasian atau penyatuan informasi baru ke dalam struktur kognitif yang telah dimiliki oleh individu. Proses akomodasi merupakan proses penyesuaian struktur kognitif ke dalam situasi yang baru. Sedangkan proses ekuilibrasi adalah penyesuaian berkesinambungan antara asimilasi dan akomodasi. Untuk materi selanjutnya yaitu tahapan perkembangan kognitif menurut Piaget. Menurut Piaget, proses belajar seseorang akan mengikuti pola dan tahap-tahap perkembangan sesuai dengan umurnya. Nah, yang pertama ada tahap sensori motor, yaitu anak usia 0 sampai 2 tahun. Nah, pada tahap ini yang menonjol adalah kegiatan motorik dan persepsi yang sangat sederhana. Tahap kognitif yang selanjutnya yaitu tahap preoperasional, yaitu anak dari umur 2 sampai dengan 4 tahun. Nah, pada tahap ini anak mulai mampu menggunakan bahasa untuk mengembangkan konsep yang dimilikinya, walaupun konsep itu masih bersifat sederhana. Nah, ciri-ciri dari tahap preoperasional ini yang pertama yaitu anak memiliki self counter yang sangat dominan. Lalu anak mampu mengklasifikasikan objek yang bersifat sederhana, tetapi belum mampu memusatkan perhatian terhadap berbagai objek yang bervariasi atau berbeda-beda. Untuk tahap perkembangan kognitif yang selanjutnya yaitu tahap operasional konkret, yaitu anak umur 7 sampai dengan 12 tahun. Nah, pada tahap ini ditandai dengan adanya kemampuan menggunakan aturan-aturan yang sistematis, logis, dan juga empiris. Nah, tahap ini adalah tahap melakukan transformasi informasi ke dalam dirinya sehingga tindakan lebih efektif, atau dengan kata lain, anak memiliki kemampuan menyelesaikan atau menangani sistem klasifikasi. Untuk tahap perkembangan kognitif yang terakhir menurut Piaget adalah tahap operasional formal, yaitu anak umur 12 sampai dengan 18 tahun. Nah, pada tahap ini ditandai dengan adanya kemampuan anak dalam berpikir abstrak dan logis, serta memiliki pola berpikir ilmiah. Nah, ciri-cirinya yaitu anak memiliki kemampuan bekerja secara efektif, sistematis, logis, dan juga realistis. Lalu anak mampu melakukan analisis secara kombinasi dan mampu berpikir secara proporsional. Baiklah, untuk tokoh-tokoh teori belajar kognitif yang kedua, yaitu teori belajar menurut Jerome S. Branner. Jerome S. Branner adalah seorang ahli pendidikan yang setuju dengan teori kognitif. Hal ini didasarkan atas asumsi bahwa pembelajaran adalah proses untuk membangun kemampuan mengembangkan potensi kognitif yang ada dalam diri siswa. Perkembangan kualitas kognitif ditandai dengan beberapa ciri-ciri umum. Ciri yang pertama, kualitas intelektual, ditandai dengan adanya menanggapi rangsangan yang datang pada dirinya. Artinya, semakin mampu menanggapi rangsangan, semakin besar peluang kualitas kognitif diwujudkan. Ciri yang kedua adalah kualitas atau peningkatan pengetahuan seseorang ditentukan oleh perkembangan sistem penyimpanan informasi secara realistis. Artinya, semakin lama mampu menyimpan informasi, maka kualitas dan peningkatan pengetahuan akan mudah diwujudkan. Baiklah, untuk ciri yang ketiga, yaitu perkembangan kualitas kognitif bisa dilakukan dengan cara melakukan interaksi secara sistematis antara pembimbing, guru, dan orang tua. Untuk ciri yang keempat, yaitu kemampuan kognitif juga ditentukan oleh kemampuan dalam mendeskripsikan bahasa, karena bahasa merupakan alat komunikasi manusia. Untuk ciri yang kelima,
Kualitas perkembangan kognitif juga bisa ditandai dengan keterampilan untuk menggunakan beberapa alternatif penyelesaian masalah secara stimulan dan melaksanakan alternatif sesuai dengan realitas. Jerome S. Bruner mengemukakan bahwa pembelajaran itu dipengaruhi oleh dinamika perkembangan realitas yang ada di sekitar kehidupan siswa. Asumsi ini lebih dikenal dengan teori pre-discovery learning. Artinya, proses pembelajaran akan efektif dan efisien jika guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk menemukan suatu konsep, teori, aturan atau pemahaman melalui contoh-contoh yang mereka jumpai dalam kehidupannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Setiawati Rahmat. Di sini saya akan menjelaskan tentang aplikasi teori belajar kognitif. Pada hakikatnya, teori belajar kognitif adalah sebuah teori pembelajaran yang cenderung melakukan praktek yang mengarah pada kualitas intelektual peserta didik. Aspek positifnya adalah kecerdasan peserta didik perlu dimulai dari adanya pembentukan kualitas intelektual atau kognitif. Konsekuensinya adalah proses pembelajaran harus lebih memberi ruang yang luas agar peserta didik dapat mengembangkan kualitas intelektualnya. Secara umum, proses pembelajaran harus didasarkan atas asumsi yang pertama, proses pembelajaran adalah suatu realitas sistem, yang artinya keberhasilan pembelajaran tidak hanya ditentukan oleh satu faktor saja, tetapi banyak faktor yang dapat menentukan keberhasilan siswa. Yang kedua, proses pembelajaran adalah kultural atau natural, yaitu dalam proses pembelajaran tidak diperlukan adanya berbagai paksaan dengan dalih dapat menentukan kedisiplinan peserta didik tersebut. Yang ketiga, pengembangan materi harus benar-benar dilakukan secara konseptual dan relevan dengan realitas kehidupan peserta didik. Proses pembelajaran tidak harus di dalam ruangan saja, tetapi bisa di mana saja selama peserta didik itu mampu melaksanakan proses untuk mengembangkan daya analisis terhadap realitas. Yang keempat, metode pembelajaran tidak dilakukan secara monoton. Metode yang bervariasi merupakan tuntutan mutlak dalam proses pembelajaran. Nah, keterlibatan siswa secara aktif dalam belajar amat sangat dipentingkan karena dengan mengaktifkan siswa, maka proses asimilasi dan akomodasi pengetahuan dan pengalaman akan terjadi dengan baik. Belajar memahami akan lebih bermakna daripada belajar menghafal. Pembelajaran harus memperhatikan perbedaan individual siswa. Faktor ini sangat mempengaruhi keberhasilan belajar siswa. Perbedaan tersebut misalnya pada motivasi, persepsi, kemampuan berpikir, pengetahuan awal atau sebagainya. Belajar merupakan proses manusia dalam memperoleh pengetahuan melalui pengalaman, mengingat, mendapatkan informasi, atau menemukan. Itulah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kesimpulannya dari teori kognitif, Jadi, belajar menurut teori kognitif adalah perubahan persepsi dan pemahaman yang tidak selalu berbentuk tingkah laku yang dapat diamati dan diukur. Teori ini lebih menekankan bagaimana proses atau upaya untuk mengoptimalkan kemampuan aspek rasional yang dimiliki oleh orang lain. Sebab itu, kognitif berbeda dengan teori behavioristik yang lebih menekankan pada aspek kemampuan perilaku yang diwujudkan dengan cara kemampuan merespon terhadap stimulus yang datang kepada dirinya. Teori ini sangat besar pengaruhnya dalam proses pembelajaran di Indonesia pada umumnya, lebih cenderung berorientasi pada intelektual atau kognisi. Implikasinya lulusan pendidikan atau pembelajaran kaya intelektual tetapi miskin moral kepribadian. Mestinya proses pembelajaran harus mampu menjaga keseimbangan antara peran kognisi dengan peran afeksi, sehingga lulusan pendidikan memiliki kualitas intelektual dan moral kepribadian yang seimbang. Ada beberapa tokoh-tokoh aliran teori kognitisme, diantaranya adalah Jack Jacket dan Jerome S. Bruner.
Piaget juga meyakini bahwa perkembangan kognitif terjadi dalam 4 tahapan, masing-masing tahapan berhubungan dengan usia dan tersusun dari jalan pikiran yang berbeda-beda. Menurut Piaget, semakin banyak informasi tidak membuat pikiran anak lebih maju. Kualitas kemajuannya berbeda-beda. Tahapan Piaget itu adalah fase sensorimotor, pra-operasional, operasional kognitif, dan operasional formal. Jerome S. Banner adalah seorang ahli pendidikan yang setuju dengan teori kognitif. Hal ini didasarkan atas asumsi bahwa pembelajaran adalah proses untuk membangun kemampuan mengembangkan potensi kognitif yang ada dalam diri siswa. Jerome S. Banner mengungkapkan bahwa pembelajaran itu dipengaruhi oleh dinamika perkembangan realitas yang ada di sekitar kehidupan siswa. Asumsi ini lebih dikenal dengan teori pre-discovery learning. Artinya proses pembelajaran akan efektif dan efisien jika guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk menemukan suatu konsep teori aturan atau pemahaman melalui contoh-contoh yang mereka jumpai dalam kehidupannya. Pada hakikatnya, teori kognitif adalah sebuah teori pembelajaran yang cenderung melakukan praktek yang mengarah pada kualitas intelektual peserta didik. Meskipun teori ini memiliki berbagai kelemahan, teori kognitif juga memiliki kelebihan yang harus diperhatikan dalam praktek pembelajaran. Aspek positifnya adalah kecerdasan peserta didik perlu dimulai dari adanya pembentukan kualitas intelektual atau kognitif. Konsekuensinya, proses pembelajaran ini harus lebih memberi ruang yang luas agar siswa mengembangkan kualitas intelektualnya. Paparan materi yang dapat kami sampaikan mengenai teori belajar kognitif. Mohon maaf apabila dalam penyampaian materi masih terdapat kekurangan dan juga kesalahan karena kami masih dalam proses belajar. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat, khususnya bagi kami dan umumnya bagi teman-teman semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.